Halo adik-adik kelas 12, kembali lagi bersama dengan Kak Ida dalam pembelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang meiosis. Meiosis ini pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel gonad di mana terjadi pengurangan ataupun reduksi kromosom. Pembelahan sel ini menghasilkan 4 sel, tapi karena terjadi pengurangan, maka sel-sel anaknya ini hanya mendapat setengah jumlah kromosom dari induknya. Jadi, kalau si sel induk ini kromosomnya ada 24, maka nanti kromosom sel anaknya jadi 12. Kalau dia 46 pada kromosom manusia, maka sel anaknya jadi 23. Gitu ya. Kalau 50, maka kromosom sel anaknya 25. Gitu. Nah, meiosis ini terjadi 2 kali. Jadi ada meiosis 1, ada meiosis 2. Meiosis ini tahap-tahapannya sama dengan mitosis. Terjadi yang diawali dengan profase, terus metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum profase, metafase, anafase ini ada namanya nanti interfase. Oke. Tapi karena meosisnya terjadi 2 kali, maka profase, metafase, anafase, telofase terjadi 2 kali juga. Oke, sekarang kita lihat nih proses yang pertama, yaitu profase. Oh ya, tapi sebelum profase, masuk dulu di tahap interfase 1. Interfase 1 berarti dia di meiosis 1. Pada meiosis 1, ini terjadi reduksi kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, sekarang kita lihat ya. Tahap yang pertama sebelum profase, yaitu interfase. Kedua gambar ini merupakan interfase. Karena ini meiosis 1, berarti ini interfase 1. Di dalam sel ada 2 pasang kromosom. Ya. Nah, kita ambil yang ini dulu. Yang 1 ini berasal dari ayah atau ibu. Yang ini, kalau ini dari ayah, berarti ini dari ibu dong. Makanya kromosom itu berpasangan. Gitu. Ini juga sama ya. 1 dari ayah, 1 dari ibu. Ini di dalam sel ini ada 2 pasang. Kalau pada manusia ada 23 pasang. Tapi di sini kakak cuma gambar 2 pasang saja. Pada tahap interfase, nanti kromatinnya ini akan mengganda, bereplikasi. Jadi seperti ini. Oke. Setelah bereplikasi, masuklah ke tahap profase 1. Pada profase 1, lengan dari kromosom homolog akan menyilang kromosom homolognya. Ya. Jadi yang ini lengan dari kromosom merah muda akan menyilang lengan kromosom dari si warna merah ini. Itu dinamakan sinapsis. Ya, jadi gini. Ini misalnya suatu kromosom. Ini kromosom homolognya. Yang ini nanti akan menyilang. Jadi seperti ini.
Ini juga bisa menyilang, bisa dua-dua, bisa salah satu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya gen-gen yang dari sini berpindah ke kromosom pasangannya. Sebaliknya, gen-gen dari kromosom yang sini akan berpindah ke kromosom pasangannya. Gitu. Nah, setelah mereka menyilang, BDW ini disebut pindah silang atau crossing over. Oke. Tapi ketika lengan kromosom menyilang kromosom yang lain, itu disebut sinapsis. Jadi ini kita kasih nama dulu. Di yang ini aja deh. Yang ini ya. Ini disebut pindah silang atau crossing over. Tapi ketika mereka bersentuhan, pindah silang itu setelah mereka gen-gennya berpindah, Tapi ketika kromosomnya masih menyentuh satu sama lain, itu disebut sinapsis. Oke. Habis profase, metafase. 1. Kita gambar dulu. Pada metafase 1, meta itu tengah-tengah ya. Jadi, kromosomnya itu berada di tengah-tengah. Nah, ada yang menarik nih di sini. Urutan kromosom ini atau jejeran kromosomnya ini bisa diacak, bisa berjejer secara acak nih. Oke, kita lihat ya. Urutan yang pertama, itu kan yang merah di atas, ini merah dan merah. Yang di bawah, merah muda. Bisa juga yang di bagian atas ini merah, terus yang kecil ini pindah ke sini nih. Ini pindah ke sini. Jadinya nanti di sini tuh merah muda. Nah, terus yang ini sama. Ini merah. Atau yang ini pindah ke atas. Jadi yang merah muda pindah ke atas. Terus dia kita pasangkan dengan yang merah. Kecil merah. Terus yang besar merah ini di bawah berpasangan dengan yang merah muda kecil. Nah, atau satu lagi nih. Yang merah muda ini kita naikkan ke atas. Jadinya di sini ya. Terus berpasangan dengan yang ini. Merah muda kecil. Lalu yang di atas pindah ke bawah. Ops, warna merah. Dan ini pindah ke bawah. Jadi, untuk dua pasang kromosom, untuk dua pasang, ini variasinya ada 4 kan? Bayangin nih. Kromosom kita ada 23 pasang. Berarti 2 pangkat 23. Ini sekitar 8,3 triliun. Ini apa? Ini variasi. Gitu. Nah, variasi inilah yang menyebabkan dalam satu keluarga tidak ada yang sama persis. Kecuali kembar ya. Misalnya nih, dalam satu keluarga itu ada 5 bersaudara. Anak pertama sama anak kedua itu mirip, tapi rambut mereka beda. Hidung mereka beda. Warna kulit mereka sama, mata mereka sama, tapi bentuk alisnya beda. Nah, gara-gara ini nih, pada tahap metafase ini. Oke, kita lanjut di anafase 1.
pada anafase 1, sama ya seperti anafase biasanya, nanti benang-benang spindelnya akan menarik kromosomnya ke kutub yang berlawanan. Lanjut ke telofase. Di telofase 1, selnya mulai membelah ya, mulai berbentuk dua. Dan yang ini nih pindah ke sel yang satu, yang ini pindah ke sini. Jelek banget. Pada sitokinesis 1, ini membran nukleusnya sudah terbentuk sempurna ya. Dan selnya sudah memisah. Nah, langsung kita lanjut ke meiosis 2. Meiosis 2 ini sama dengan mitosis. Kok sama? Karena kalau mitosis itu kan perbanyakan sel. Perbanyakan sel anakan. Sedangkan meiosis itu juga sama. Jadi ini sama dengan mitosis. Mitosis itu sendiri, jika induknya 2N, ketika dia membelah secara mitosis, maka sel anakannya juga 2N. Meiosis juga sama, meiosis 2. Jika induknya 2N, anaknya nanti juga 2N. Kalau induknya 1N, anaknya 1N. Kalau induknya 3N, anaknya juga 3N. Gitu. Jadi perbanyakan sel anakan. Oke, kita lihat bagaimana proses meiosis 2. Yang pasti diawali dari tahap profase ya. Karena ini meiosis 2, berarti profasenya juga profase 2. Nah, yang ini tadi hasil dari sitokinesis 1. Hasil dari sitokinesis 1 akan masuk ke tahap profase 2, di mana pada tahap profase 2, sentriolnya membelah menjadi 2 dan terbentuk benang-benang spindel, membran nukleusnya mulai hancur. Oke. Tetapi di sini pada profase 2 tidak terjadi sinapsis, tidak terjadi pindah silang. Ya. Pindah silang itu hanya terjadi di profase 1. Oke. Lanjut. Kalau habis profase, metafase. Pada metafase 2, kromosomnya berada di bidang ekuator. Ini ya, bidang ekuatornya. Lanjut di anafase 2. Di anafase 2, benang-benang spindel akan menarik kromosomnya ke kutub yang berlawanan. Lanjut ke telofase 2. Ini telofase 2. Sama ya, selnya sudah berbentuk 2. Kemudian membran nukleusnya kembali terbentuk. Ini dia. Habis itu akan diikuti oleh sitokinesis. Jadi nanti ini akan memisah. Pada proses sitokinesis, selnya akan membelah dan menghasilkan 4 sel yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Jadi di sini ada 4 sel ya. 1, 2, 3, 4.
Jadi kesimpulannya, dari satu sel, yang mana sel ini mengandung, di sini ada 4 ya, ada 4 kromosom. 4 kromosom kita anggap, 4 kromosom ini kan 2 pasang. 2 pasang ini mewakili dari 23 pasang. 23 pasang berarti 46 kromosom. Ini induknya. Ketika dia membelah secara meiosis, maka anaknya ini memiliki setengah dari jumlah kromosom induknya. Ini kan tinggal 2 kan? Tinggal 2. Gitu. Oke, sekian dulu video tentang pembelahan meiosis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.